Baiklah rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memberikan materi mengenai pengenalan dan peluang pemrograman mobile. Tentunya kita sudah ketahui bahwa perangkat smartphone atau telepon pintar, ya biasanya kita sebut kalau umumnya adalah HP, tapi HP yang bisa Android, gampangnya seperti itu. Karena istilah smartphone atau HP bahwa smartphone itu bisa kita kenal sebagai HP Android seperti itu. Walaupun nanti sistem operasinya bukan hanya Android saja, ada iOS, kemudian ada BlackBerry, tetapi saat ini memang yang paling populer atau paling banyak digunakan itu adalah Android. Menurut data dari Google, ada sekitar 2,5 miliar pengguna perangkat Android di dunia saat ini. Nah, jadi Android karena di sini sifatnya mobile adalah universal, bisa sistem operasi apa saja, sistem operasi yang ada pada smartphone. Kita tidak terpaku hanya pada Android saja, karena ada juga iOS, tetapi ya tidak dipungkiri bahwa ketika kita berbicara mengenai pemrograman mobile, itu yang populer adalah atau yang banyak digunakan saat ini itu adalah Android. Nah, jadi seperti itu. Di sini saya akan coba untuk memaparkan slide yang ada. Perkembangan mobile saat ini dimulai dari generasi pertama, yaitu 1G. Ya mungkin kalau sekarang kita sudah memasuki generasi keempat atau 4G. Nah, generasi 1G ini diperkenalkan pada tahun 1970, kemudian dipopulerkan pada tahun 1980. Yaitu di sini adalah generasi pertama dari telepon seluler. Di sini telepon seluler hanya bisa digunakan untuk suara saja, tanpa bisa kbps. Kemudian yang kedua adalah generasi kedua atau 2G. Nah, ini diperkenalkan pada tahun 1990-an. Nah, di Indonesia sendiri ya masih jarang perangkat telepon seluler di tahun ini. Selain suara, di sini dia sudah bisa mengirimkan SMS dan juga sedikit internet ya, menggunakan koneksi GPRS, General Packet Radio System, Service, General Packet Radio Service. Nah, jadi bisa mengakses atau koneksi internet walaupun kecepatannya sangat-sangat terbatas sekali. Selanjutnya masih di 2G, tetapi di 2,75, yaitu di sini dia sudah bisa MMS. Jadi multimedia
messaging service. Jadi kecepatannya agak lebih naik lagi, bisa sampai dengan 384 kbps. Ya, walaupun kalau saat ini tentunya belum bisa digunakan untuk game dan lain sebagainya. Nah, kemudian generasi ketiga atau 3G. Nah, 3G di sini kecepatannya sudah mulai meningkat lagi, sehingga bisa mengakses video streaming. Kemudian mulai game-game online sudah mulai bisa juga dimainkan pada generasi ketiga ini, walaupun juga masih terbatas. Kemudian ada 3,5G. Nah, jadi di sini kecepatannya secara teori bisa sampai dengan 2 Mbps secara teori, tapi pada praktek di lapangan itu tidak sampai 2 Mbps. Nah, jadi teknologi HSPDA itu bisa mencapai 2 Mbps pada jaringan generasi 3,5G. Nah, tetapi tentunya itu yang menggunakan koma-koma tadi kurang populer ya. Yang populer ya dimulai dari 3G kemudian 4G. Nah, saat ini sudah memasuki generasi keempat atau generasi 4G. Nah, jaringannya menggunakan LTE, teknologinya Long Term Evolution. Kecepatannya hingga 100 Mbps downstream dan 50 Mbps upstream. Lagi-lagi ini juga secara teori, tetapi nanti pada prakteknya tergantung dari kualitas jaringan yang dimiliki oleh BTS operator. Nah, rata-rata operator-operator tentunya memiliki kualitas jaringan yang berbeda-beda juga. Nah, tetapi secara teori di jaringan LTE ini mampu dengan kecepatan 100 Mbps dan download kemudian upload 50 Mbps. Nah, frekuensinya ada di 2,4 dan 5 sampai 5,8 GHz. Nah, di sini frekuensinya bersama dengan frekuensi WiFi. Nah, tentunya di sini teknologinya sudah teknologi broadband, yaitu teknologi pita lebar yang memungkinkan banyak data yang bisa ditransfer atau yang bisa dilewatkan pada jaringan ini. Nah, selanjutnya di jaringan 5G atau generasi kelima. Nah, di sini masih tahap pengembangan. Tahap pengembangan artinya belum ada vendor, baik itu vendor operator kartu GSM ataupun vendor dari smartphone itu sendiri. Jadi belum ada yang sampai ke sana, walaupun tentunya sudah bisa diterapkan, tetapi tentunya teknologi-teknologi dari generasi kelima ini juga harus dipasang pada jaringan-jaringan operator-operator yang ada di baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, jadi seperti itu. Jadi belum diterapkan. Kecepatannya bisa lebih besar dari 1 gigabit per second atau Gbps. Nah, tetapi pada kenyataannya ya karena belum diimplementasikan, ya tentunya
kita semua belum bisa mengukur atau belum bisa mencobanya. Nah, mungkin beberapa tahun ke depan generasi 5G ini akan diterapkan. Ya, tentunya penerapan ini dari dua sisi, karena perangkat mobile ini ada dua sisi. Yang pertama adalah teknologi dari smartphone-nya, kemudian teknologi dari operatornya, operator kartu GSM-nya, karena nanti yang akan bisa memberikan layanan itu adalah operatornya. Operatornya siap, kemudian perangkatnya siap, nah jadi bisa. Nah, kalau hanya misalkan kita ibaratkan misalkan di negara maju, misalkan di Eropa, sudah menerapkan 5G, kemudian perangkatnya sudah ada, ya. Contohnya adalah Huawei. Nah, Huawei dia sudah memiliki teknologi dari generasi kelima ini. Nah, tetapi ketika perangkat itu berada di Indonesia misalkan, nah padahal Indonesia masih menerapkan generasi keempat, ya tentunya di sana tidak berpengaruh teknologi generasi kelima pada telepon seluler tersebut. Nah, artinya belum bisa digunakan karena jaringannya belum siap. Nah, itu tadi perkembangan teknologi mobile dari waktu ke waktu, yang dimana saat ini perkembangannya sampai ke generasi kelima. Selanjutnya adalah mungkin kita berbicara mengenai data terlebih dahulu. Nah, ini data pengguna perangkat mobile tahun 2018 di Indonesia itu ada 177,9 juta pengguna. Nah, di antara itu ada 132,7 yang digunakan untuk mengakses internet. Ya, mengakses internet salah satu contohnya adalah main game online, kemudian sosial media, kemudian browsing dan lain sebagainya. Nah, penggunaan internet di tahun 2019 dari perangkat mobile itu meningkat menjadi 171 juta. Nah, artinya nanti ada kaitannya dengan pembuatan aplikasi-aplikasi yang ada di perangkat tersebut. Artinya di sini peluang tersebut sangat terbuka. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung, pengguna Android di seluruh dunia itu ada 2,5 miliar. Kenapa Android itu banyak digunakan? Ya, karena yang pertama tentunya kemudahan di dalam penggunaan sistem operasi Android tersebut pada smartphone. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan perangkat yang bisa menggunakan Android itu sendiri. Artinya perangkatnya relatif murah, ya. Sebenarnya bukan murah, tetapi ada pilihan dari yang murah sampai yang mahal. Jadi seperti itu. Ya, mungkin kalau HP smartphone yang murah mungkin di bawah 1 juta masih ada, ya. Tetapi yang harganya mahal juga ada. Nah, ini berbeda dengan misalkan kalau sistem operasinya iOS. Nah, di sini smartphone-nya menggunakan Apple. Nah, Apple tentunya harganya relatif mahal.
tidak ada perangkat Apple yang murah, apalagi ketika dia baru di launching. Ya mungkin yang second yang generasi lama ya mungkin murah, tetapi tentunya sudah tidak relevan lagi dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi seperti itu. Nah, seperti iOS tadi juga terbatas ya penggunaannya hanya pada perangkat Apple. Sedangkan Android itu berbagai macam merek smartphone itu banyak yang menggunakan Android. Jadi banyak sekali pilihannya. Kemudian ada BlackBerry. Nah, BlackBerry kurang familiar juga saat ini. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat populer juga di Indonesia, tetapi saat ini pamornya meredup, kalah dengan smartphone yang menggunakan sistem operasi Android. Bahkan perangkat smartphone BlackBerry saat ini pun itu ada yang menggunakan sistem operasi Android. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini tren pengembangan aplikasi mobile banyak sekali ya. Contohnya kalau kita menggunakan smartphone, ada aplikasi editing foto ya seperti video di sistem operasi Android ya. Jadi editing video cukup menggunakan smartphone, tidak perlu menggunakan komputer lagi. Nah, ada beberapa editing video, salah satunya adalah Filmora kalau tidak salah ya, karena sendiri juga jarang menggunakan editing video, tetapi pernah juga yang saya gunakan itu ada EZ Screen Recorder, kemudian X Recorder. Oh, ini untuk merekam layar di HP, untuk merekam layar di HP. Jadi bukan editingnya. Kemudian adalah aplikasi sosial media. Kalau kita berbicara mengenai aplikasi sosial media, tentunya di sini kita ya Twitter, kemudian lagi Instagram. Nah, tentunya aplikasi-aplikasi tersebut selain di komputer, di laptop ataupun di PC, juga di perangkat smartphone. Nah, karena pengguna smartphone itu lebih banyak dari pengguna PC, maka tentunya pengembang dari aplikasi-aplikasi tersebut akan lebih banyak pengguna di smartphone daripada atau di perangkat tablet. PC juga merupakan perangkat mobile karena bisa digunakan di mana-mana. Selanjutnya adalah aplikasi game ya, tentunya kita sendiri tahu bahwa banyak sekali aplikasi game yang ada saat ini yang banyak dimainkan oleh anak-anak muda ataupun remaja. Nah, tentunya aplikasi game ini juga dimiliki oleh atau dibuat oleh suatu perusahaan game ya, tentunya merupakan pangsa pasar mereka ya, walaupun terkadang ada game yang sifatnya adalah free ya, rata-rata atau kebanyakan free, tetapi nanti ketika akan menggunakan fasilitas sesuatu yang ada, tentunya banyak yang harus dibeli. Nah, jadi seperti itu. Jadi aplikasi game juga banyak digunakan ya, contohnya
yang gampang Angry Bird misalkan. Nah, walaupun yang banyak dimainkan saat ini adalah game strategi. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah aplikasi marketplace. Nah, jadi marketplace ini pada seminar online sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa dengan marketplace ini kita bisa membeli kemudian menjual hanya dengan menggunakan internet. Artinya menggunakan perangkat smartphone atau menggunakan perangkat komputer, tanpa kita pergi ke atau tanpa kita membuat toko ya untuk menjual, kemudian tanpa perlu ke buka stand di pasar misalkan untuk menjual, kemudian pembelinya juga tanpa perlu datang ke toko, tanpa perlu datang ke mall, tanpa perlu datang ke pasar untuk menghasilkan penjualan atau pembelian. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian aplikasi yang lainnya yang tentunya saat ini itu berada di sekitar kita. Contohnya adalah ojek online seperti Gojek yang populer di Indonesia. Nah, jadi saat ini perusahaan-perusahaan itu terkadang dia tidak perlu memiliki aset yang untuk dikelola, aset berupa barang untuk dikelola, tetapi dengan adanya sebuah sistem, maka aset-aset yang ada tadi itu akan dimiliki oleh perseorangan. Nah, sedangkan perusahaan itu mengelola aplikasinya dengan sumber daya yang minimal, kemudian juga penggunaan kantor yang minimal juga tentunya, dengan mengelola aset yang minimal juga. Nah, contohnya marketplace misalkan. Si pemilik marketplace, contohnya misalkan Shopee, kemudian Lazada, kemudian Tokopedia, dia tidak perlu memiliki barang. Dia tidak perlu memiliki barang. Dia tidak perlu memiliki misalkan pramuniaga. Nah, barangnya dari mana? Ya, barangnya tentunya dari perseorangan atau user yang bergabung ke perusahaan marketplace tersebut. Nah, jadi si perusahaan marketplace ya tentunya dia hanya mengatur bagaimana transaksi jual belinya, pembeliannya, kemudian pembayarannya, kemudian pengirimannya, kemudian misalkan ada diskon-diskonnya. Nah, jadi seperti itu. Tanpa harus mengelola keluar masuk barang, mengelola stok barang, mengelola gudang. Nah, jadi dengan pemrograman mobile tadi memungkinkan seperti itu. Nah, contoh lagi misalkan ojek atau kalau zaman dulu angkot. Nah, zaman dulu itu ada yang namanya juragan angkot, kemudian ada yang namanya juragan ojek. Ya. Nah, biasanya juragan angkot ini dia memiliki beberapa angkot yang dikelola oleh orang. Kemudian angkotnya, sopirnya narik angkot, kemudian nanti ketika sore kendaraannya dipulangkan, kemudian menyetorkan setoran. Nah, jadi seperti itu.
Nah, tapi sekarang perusahaan seperti Gojek, dia tidak punya motor, kemudian Gokap misalkan yang masih di dalam satu naungan Gojek. Dia juga tidak punya taksi, tidak punya angkot untuk dioperasikan. Nah, tetapi yang dimiliki itu adalah sistem pengelolaan. Nah, sistem pengelolaan ini ya tentunya dikembangkan dengan suatu aplikasi, yang dimana aplikasi tersebut dibuat dengan pemrograman. Salah satunya adalah pemrograman mobile ya, karena di sini misalkan tukang ojeknya dia untuk mencari penumpang harus standby, kemudian menginstal aplikasi Gojek bagi driver, kemudian juga si pengguna jasa itu juga harus menginstal aplikasi ketika akan memesan ya, tentunya dengan menggunakan perangkat mobile tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dengan aplikasi ini memungkinkan bahwa perusahaan tersebut tidak mengelola banyak aset, tetapi mengelola sistem. Nah, jadi sistem yang tentunya dikelola dengan baik. Kemudian misalkan biro jasa perjalanan. Nah, kalau dulu banyak sekali biro jasa tour and travel seperti itu. Ketika kita akan bepergian ke suatu tempat menggunakan misalkan tiket pesawat terbang, kita perlu membeli tiket ke agen dari perjalanan tadi, tour and travel tadi. Nah, tetapi saat ini tentunya menjadi suatu pukulan juga sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan tour and travel yang dahulu mungkin jaya ya, dengan menjual tiket. Nah, sekarang tidak bisa lagi seperti itu, karena marketnya akan banyak diambil dengan aplikasi mobile ini tadi. Contohnya adalah misalkan Traveloka. Nah, Traveloka di sana kita bisa membeli tiket pesawat apapun yang beroperasi di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, jadi tanpa perlu ke tour and travel, perusahaan tour and travel kita bisa membeli sendiri. Belum lagi perusahaan sejenis Traveloka seperti pegi-pegi.com dan lain sebagainya. Nah, jadi di sana sudah bisa kita memesan jauh hari sebelumnya. Belum lagi penjualan tiket online dari si pemilik maskapai misalkan. Misalkan kita mau terbang dengan Lion Air misalkan, atau Batik Air misalkan. Nah, kita login ke websitenya, yang tentunya bisa juga login menggunakan aplikasi mobile, kemudian kita langsung beli tiket ke sana. Nah, biasanya tiketnya lebih murah kalau ke maskapainya, apalagi jadi member atau kita daftar member. Nah, itu lebih murah dibandingkan kalau kita beli dari Traveloka. Nah, selanjutnya lagi contohnya perusahaan yang mengelola kamar hotel seperti Red Doors, kemudian Airi. Nah, mereka tidak punya hotel,
mereka tidak punya kamar hotel, tetapi mereka bisa jualan kamar hotel dengan menggandeng mitra tentunya. Ya, tadi seperti Gojek, GoCart, kemudian juga yang lainnya, ya tentunya menggandeng mitra. Ya. Nah, jadi mitra tadi dikelola. Jadi selain sistem, SDM yang ada juga dikelola, tetapi pengelolaannya tentunya melalui sebuah sistem. Jadi tidak secara langsung, SDM-nya dikelola oleh perusahaan tersebut, tetapi melalui aplikasi. Nah, jadi seperti itu tadi, seperti Red Doors, kemudian Airi. Nah, itu tentunya yang dikelola adalah sistem juga, dan tentunya mitra. Nah, jadi misalkan si A memiliki kamar atau bangunan yang standar penilaiannya sudah dinilai dari perusahaan layak, misalkan, ya bisa bergabung misalkan ke Red Doors misalkan. Nah, jadi modelnya seperti itu. Jadi penyewaan penyewaan kamar hotel. Bahkan kalau di negara maju ada juga penyewaan sepeda, tapi kalau di Indonesia sepertinya tidak ada. Ya, kalau ada sekalipun mungkin nantinya tingkat kehilangannya mungkin bisa lebih besar. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah peluang dari pemrograman mobile di sini. Bisa kita lihat dari pertumbuhan user. User di sini maksudnya adalah pengguna dari perangkat mobile tadi. Memang Android masih sangat perkasa di urutan pertama sebagai mobile OS atau sistem operasi mobile yang digunakan baik itu di Indonesia ataupun di mancanegara. Nah, dengan banyaknya pengguna mobile, tentunya juga pangsa pasarnya banyak digunakan. Pangsa pasarnya banyak yang menggunakan Android, ya, sehingga tentunya aplikasi-aplikasi yang ada di Android itu yang banyak yang laku di pasaran. Nah, tentunya seperti itu. Mungkin ketika kita berbicara aplikasi Android, misalkan banyak sekali aplikasi Android yang gratis. Apakah aplikasi gratis tersebut, kemudian aplikasi yang bagus-bagus tersebut, itu mereka tidak rugi programmernya? Ya, tentunya di sana bisa kita gunakan atau kita sisipkan AdSense atau iklan, ya. Jadi semakin banyak di-download, semakin banyak juga iklan yang ditampilkan. Nah, kemudian juga ada versi premiumnya. Nah, dengan versi premiumnya tentunya ketika kita sudah familiar dengan versi free-nya, ketika kita membutuhkan suatu feature yang kita sangat butuhkan tetapi tidak ada di versi free-nya, maka tentunya ya kita pasti akan berpikir juga membeli versi yang komersilnya. Nah, sehingga dari sana akan menambah keuntungan dari si pembuat aplikasi tersebut.
Nah, jadi pangsa pasar di sini tersedia 2,6 juta lebih aplikasi di store Android ya. Dari aplikasi yang cukup sederhana sampai dengan aplikasi yang bagus, aplikasi yang lebih kompleks, aplikasi yang ada yang hanya digunakan untuk sekedar bermain ya, have fun. Kemudian ada aplikasi yang digunakan oleh perusahaan atau enterprise. Contohnya saat ini misalkan aplikasi video conference, karena banyak yang WFH atau work from home, kemudian banyak juga yang kuliah di rumah, kemudian banyak juga yang belajar di rumah. Nah, tentunya kita tergantung pada aplikasi. Nah, karena yang paling memungkinkan adalah jaringan seluler, maka tentunya aplikasi-aplikasi yang berbasiskan mobile yang banyak digunakan. Nah, contohnya misalkan saja aplikasi Zoom Meeting. Nah, aplikasi Zoom Meeting ini ada yang versi mobile-nya. Nah, versi free-nya itu sangat terbatas ya. Hanya bisa digunakan selama 40 menit. Nah, ketika ini menjadi hal yang penting, tentunya tidak akan sungkan untuk membeli versi yang fullnya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada user yang aktif pengguna Android itu ada 2,3 miliar. Nah, tentunya pangsa pasarnya sangat besar sekali. Ya, apalagi kita bisa membuat program yang istilahnya universal. Universal artinya digunakan tidak hanya misalkan pada kalangan-kalangan tertentu saja. Nah, contohnya game. Nah, banyak. Ada game yang sederhana ya, contohnya Angry Bird. Nah, game yang cukup sederhana tetapi banyak digunakan. Nah, ketika di sana diseliti iklan, tentunya akan jadi suatu penghasilan juga karena dengan adanya istilah monetisasi atau kita bisa mendapatkan uang dari kita mengiklankan, misalkan ya kalau di Android tentunya di Google ya, karena monetisasi ini hubungannya banyak ke Google ya, ada Google, ada YouTube ya, kemudian ada YouTube AdSense ya, Google AdSense ya, yang menggunakan website ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada Android AdSense untuk Android juga. Kemudian programmer mobile ini yang expert atau yang memiliki kemampuan tinggi itu masih jarang. Nah, sehingga marketnya masih cukup luas sekali ketika kita bisa membuat sesuatu dengan pemrograman Android ini atau pemrograman yang berbasis mobile, karena nanti ada juga pemrograman yang berbasis iOS ya, walaupun pengembangnya tidak sebanyak di Android. Nah, kelebihan jadi pemrograman mobile tentunya banyak yang membutuhkan, sehingga ketika banyak yang membutuhkan maka banyak juga proyek-proyek yang bisa dikerjakan. Kemudian bisa dikerjakan di rumah ya, tanpa perlu ke kantor. Nah, kalau jadi full programmer yang freelance ya, bisa saja dengan kemampuan yang spesifik tadi, dengan kemampuan yang tinggi kemudian spesifik, tentunya bisa kita kerjakan di rumah. Nah, jadi seperti itu.
Nah, di sini untuk aplikasi pemrograman Android yang bisa digunakan seperti Android Studio, kemudian Eclipse. Nah, ini yang terkenal saat ini, yang banyak digunakan saat ini. Nah, nanti untuk belajar awal tentunya bisa mengakses seperti Android Studio dan Eclipse. Nah, jadi itu tadi sekilas mengenai pangsa pasar dari pemrograman Android. Jadi di sini tentunya kita harus memiliki keterbukaan cara pikir. Mungkin ada yang adik-adik yang baru lulus SMA mungkin. Nah, pemrograman mobile atau pemrograman Android bisa menjadi salah satu pilihan, ya, bisa menjadi salah satu pilihan untuk dipelajari. Nah, di kampus kita di Akmi Batu Raja tentunya juga akan banyak belajar mengenai, salah satunya adalah pemrograman berbasis mobile tersebut. Walaupun nanti ada bagian-bagian yang lain seperti jaringan, kemudian pemrograman desktop, kemudian pemrograman berbasis web, database, dan lain sebagainya. Nah, tetapi salah satu bagian yang dipelajari juga merupakan pemrograman mobile. Nah, tentunya menjadi pilihan yang tepat kalau misalkan adik-adik kuliah di Akmi. Nah, begitu juga mungkin yang sudah kuliah di Akmi, namanya komputer itu banyak sekali yang dipelajari, ya, banyak sekali yang dipelajari. Ada sekitar sekian puluh mata kuliah. Nah, tetapi perlu yang diketahui bahwa yang tren saat ini itu adalah pemrograman mobile, kemudian pemrograman yang berbasis web. Nah, itu banyak yang digunakan. Nah, contohnya ketika kita mendaftar yang baru saja, ya, kemarin yang baru hangat-hangatnya sampai saat ini topiknya belum habis dibicarakan adalah kartu prakerja, ya, dengan berbagai macam manfaat, dengan berbagai macam polemiknya, ya. Ada yang bilang tutorialnya kalau seperti itu banyak, cari di YouTube banyak, ya. Nah, tapi tentunya ya pemerintah sudah mengukur, ya, mengukur apakah layak atau tidak, ya itu tergantung pemerintah dan tergantung pengamat juga, ya. Kita tidak terlalu jauh membahas ke sana. Nah, yang pasti yang menjadi perhatian kita bahwa pemrograman yang berbasis web, kemudian pemrograman yang berbasis mobile itu banyak digunakan. Contohnya daftar kartu prakerja misalkan. Nah, itu berbasis web. Kemudian pelatihannya juga berbasis web, baik itu yang di desktop ataupun yang berbasiskan mobile juga. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga mungkin yang sudah kuliah tetapi masih bingung untuk belajar apa, ya, pemrograman mobile dan pemrograman web bisa menjadi salah satu alternatif yang akan Anda pelajari. Nah, mungkin seperti itu.
Kalau ada pertanyaan bisa melalui komentar. Silahkan mengisi komentar yang ada di Facebook. Nah, jadi seperti itu tadi. Kalau kita berbicara pemrograman mobile, ya banyak yang bisa kita pelajari di sana. Tentunya banyak yang masih menjadi saksi ya bahwa bagaimana sebelum ada pemrograman mobile atau belum marak pemrograman mobile sampai saat ini ada marak pemrograman mobile. Ya, mungkin saya contohkan kira-kira sekitar sebelum tahun 2000 ya, penggunaan smartphone masih jarang ya, bahkan smartphone juga masih pada saat itu masih ada yang namanya Symbian OS. Symbian OS ini buatan Nokia. Ini sekitar tahun 2000-an, tetapi tidak kalah. Pamornya masih kalah dengan Android ya, sehingga ketika Android muncul dia kalah ya. Nah, pada saat Symbian OS itu belum ada hal-hal yang ada sekarang ini ya. Kalau mau naik ojek ya masih nunggu di pinggir jalan ya. Kalau mau naik oplet ya masih, atau naik angkot ya masih nunggu di pinggir jalan atau ke pangkalan ojek atau ke pangkalan angkot. Kemudian kalau mau mesen tiket ya kita harus tahu tempat penjualan tiket di perusahaan tour and travel ya. Kita datang ke sana, kemudian mau mesen misalkan tiket bus. Nah, penjaga tiketnya itu akan nelpon dulu ke pool busnya. Tapi kalau sekarang tidak. Saya pernah bepergian menggunakan bus, bisa langsung mesen. Di Traveloka juga ada ya, kemudian dari perusahaan busnya juga ada juga aplikasi yang bisa memesan secara langsung.